Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'jazul Quran. Ya. Apa itu mu'jizat? I'jaz itu mu'jizat. Dari kata a'jaza yu'jizu. Nah, secara bahasa dan istilah di sini. Secara bahasa, kata mu'jizat dari kata a'jaza yu'jizu. I'jaz, mu'jizun. Yang artinya lemah, lawan dari kudrah. Kudrah itu mampu. Mu'jizat dari a'jaza, ini hamzahnya ini untuk mubalaghah. Jadi menunjukkan nilai lebih, yaitu mu'jizun, yang artinya melemahkan. Berasal dari kata al-'ajzu. Al-'ajzu adalah kata ad-dha'fu. Lawan dari kata ad-dha'fu, lemah. Nah, kata mu'jizat berasal dari bahasa Arab. Dari a'jaza tadi. Yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, pelakunya yang melemahkan dinamakan mu'jiz. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain, amat menonjol sehingga mampu membungkam lawannya dinamakan mu'jizat. Nah, di situ ada kata tambahan tamarbutoh pada akhir kata. Ini mengandung makna mubalaghah, superlatif. Nah, kemudian definisi secara istilah. Definisi mukjizat menurut ulama di sini amrun khariqun lil 'adah makrunun bit tahdis salimin minal 'aridah yudhhiruhu Allah ala yadi rusulihi. Jadi perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Jadi perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa juga ditiru. Nah, mukjizat didefinisikan oleh ulama antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, kemudian apa saja sih syarat-syarat mukjizat itu? Di sini menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama syaratnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contoh, terbelahnya lautan, kemudian terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian yang kedua, syarat mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contoh, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Kemudian tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari jemari. Kemudian yang ketiga yaitu disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air jadi minyak. Kemudian terjadinya karena adanya penentang, seperti ada penentang yaitu Musailamah al-Kadzab. Waktu itu yang membuat apa? Seperti Al-Qur'an, tapi Musailamah tidak bisa menandingi apa yang seperti Al-Qur'an. Kemudian seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktiannya. Nah, itu adalah syarat-syarat mukjizat. Dan mukjizat juga didefinisikan oleh ulama yang lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi
melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, kemudian macam-macam mukjizat. Nah, secara garis besar mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Ada mukjizat hissi dan mukjizat ma'nawi. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Contohnya mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad ini bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi menyampaikan risalahnya. Nah, kemudian perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang sangat dahsyat. Kemudian tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Kemudian penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah dan lain-lain. Nah, semuanya bersifat material indrawi. Bisa langsung disaksikan. Sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Nah, itu. Jadi terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut ketika Nabi berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Nah, kemudian mukjizat ma'nawi. Mukjizat ma'nawi ini yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Nah, mukjizat ma'nawi yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Contohnya, mukjizat Nabi Muhammad yang sifatnya bukan material indrawi, namun dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, maka ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, di mana dan kapanpun. Nah, itu. Kemudian mukjizat para nabi. Mukjizat sebagai penyempurna risalah kenabian. Karena para nabi juga sebagai manusia biasa, karena itu mereka dilengkapi dengan kelebihan untuk membuktikan kenabian mereka dengan mukjizat. Kemudian sunatullah terhadap mukjizat para nabi. Di sini para nabi yang hidup di padang pasir atau di jazirah Arab adalah sesuai dengan masa di mana kebiasaan yang terkenal pada saat itu. Maka mukjizat yang diberikan tepat sasaran untuk menandingi kemampuan akal pikiran mereka. Kemudian demikian juga sihir yang terkenal pada saat itu di Mesir, di mana Raja Fir'aun dan kaumnya, sehingga untuk menandingi kaumnya maka diutus Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat, dengan sihir, di mana tongkat dan tangan yang menjadi putih. Di situ dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Kemudian An-Naml. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an digunakan oleh Nabi untuk menantang orang-orang pada masa beliau dan sesudahnya yang tidak percaya akan kebenaran Al-Qur'an dan kerasulan Muhammad. Nah, sungguh pun mereka ini sedemikian tinggi tingkat fasohah dan balaghahnya, tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya. Allah menantang mereka menandingi Al-Quran dalam beberapa tahapan. Nah, kemudian syarat-syarat mukjizat. Yang pertama, harus perkara yang di luar kebiasaan. Baik dari aspek perkataan, seperti mensucikan benda, seperti kitab Al-Quran sebagai kitab suci, atau aspek perbuatan, terpancarnya air dari jari jemari Rasulullah, kemudian memperbanyak makanan yang sedikit jumlahnya,
atau aspek yang tidak mungkin dilakukan atau ditinggalkan seperti terbakarnya api atas Nabi Ibrahim alaihissalam atau tidak tenggelamnya Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian yang kedua yaitu sesuatu di luar ciptaan Allah dan kehendaknya, tetapi ia adalah mukjizat pemberian Allah kepada hambanya yang tidak bisa ditentukan kapan waktunya dan bentuknya. Kemudian terhindar atau selamat dari pertentangan. Itu syarat mukjizat. Selanjutnya tidak bertentangan dengan kebiasaan. Kemudian memberikan keyakinan kepada yang menentang. Dan itu suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan terbukti dengan dalil dan hujjah atau hujjah itu. Nah, kemudian aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Ada dua aspek di sini dari segi isi atau kandungan Al-Qur'an maknanya dan dari segi bahasa Al-Qur'an. Dari aspek makna atau kandungannya, di sini berkenaan dengan isi kandungan Al-Qur'an. Telah dikemukakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, berisi pokok-pokok ajaran keimanan, kemudian akhlak, dan berbagai hukum yang berkaitan dengan tata pergaulan hidup manusia di dunia. Dan Al-Quran juga banyak membawa ayat-ayat yang berkenaan dengan isyarat-isyarat ilmiah, yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Nah, misalnya, contoh i'jazul ilmi di sini. Contoh yang pertama yaitu perbedaan sidik jari manusia. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 4 yang bunyinya bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Nah, yang mana sidik jari tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Dan di sini sebenarnya kami kuasa menyusun kembali. Allah sangatlah berkuasa untuk menyusun kembali jari jemari yang dengan sempurna. Ya, perbedaan jari jemari tiap manusia itu berbeda-beda. Kan sidik jarinya kalau kita sidik jari pasti berbeda-beda di situ. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu kurangnya oksigen pada ketinggian sehingga dapat menyesakkan nafas. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Nah, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Di situ sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah di sini kan kurangnya oksigen pada ketinggian. Ketinggian kita ketika apa? Menuju ke langit. Ketika kita keluar angkasa ke langit, ketika tidak menggunakan oksigen, maka kita akan merasa sesak karena kurangnya oksigen. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di situ. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak informasi-informasi gaib tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, contohnya berita tentang tenggelam dan selamatnya badan Fir'aun. Di dalam Al-Quran, di situ, "Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa innama katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan